percaya semua adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah. Adik-adik, pagi ini Kak Lasma ditemani dengan Lucky dan Timothy. Dia bersama-sama dengan kalian semua bersukacita mau memuji nama Tuhan. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Lasma minta adik-adik semua dengan sikap doa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau beribadah, Tuhan pimpin kami semua Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu yang saat ini siap untuk mulai beribadah. Tuhan berkati mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh bersukacita, mereka boleh bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom adik-adik. Shalom. Wah, ini bulan Natal, bulan penuh dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo kita bersukacita memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Wah, kita katakan Christmas about love. Bahagia
adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan ajari kami menjadi terang yang bercahaya. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, jadikan hidupku terus bercahaya di gereja dan di rumah, di sekolah, dimanapun. Ya Tuhan, jadikan hidupku terus bercahaya saat susah dan senang, setiap waktu bersinar. Engkaulah terang dunia, Engkaulah sumber kuatku. Ku mau terus bercahaya untuk Kamu. Katakan, Engkaulah terang dunia. Engkaulah terang dunia, Engkaulah sumber kuatku. Ku mau terus bercahaya untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ajak semua adik-adik untuk duduk tenang, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua, terutama semua anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing, boleh dengan duduk tenang, tertib, mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajari dan memimpin mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kakak mau tanya nih, Tuhan Yesus lahir di mana sih? Siapa yang bisa nih jawabnya? Ada enggak ya adik-adik yang ada di rumah bisa jawab? Nah, Kak Lasma percaya adik-adik yang ada di rumah pasti ada yang menjawab. Di Bethlehem. Adik-adik, Bethlehem itu berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Ibrani. Bet artinya rumah, lehem berarti roti. Jadi Bethlehem itu sebenarnya rumah roti. Adik-adik yang kakak kasihi, kalau orang pergi ke Bethlehem, ada dua tempat wisata atau ziarah yang sering didatangi oleh orang-orang banyak yang datang ke Bethlehem. Yang pertama, yaitu orang-orang datang untuk
melihat di mana sih Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem. Orang-orang datang untuk melihat tempat di mana pada waktu itu Tuhan Yesus dilahirkan. Lalu yang kedua, tempat para gembala menggembalakan kawanan ternaknya pada saat malaikat Tuhan datang menemui mereka. Adik-adik, para gembala biasanya menggembalakan kawanan ternaknya dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kadang-kadang tidak pulang ke rumah. Jadi siang hari, malam hari mereka tinggal di padang. Mereka tinggal mengawasi kawanan ternaknya baik itu siang maupun malam supaya tidak ada yang mencuri dan juga dimakan binatang buas. Suatu ketika ada sekelompok kawanan gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Pada saat malam mereka tinggal di padang dengan begitu banyak mungkin kawanan ternaknya yang harus mereka jaga. Dan bahkan kakak percaya mereka tidak bisa tertidur dengan nyenyak sekali karena mereka akan terjaga. Jangan-jangan nanti ada pencuri, jangan-jangan nanti ada binatang buas yang menerkam kawanan ternak mereka. Dan ketika malam itu ada sinar yang begitu terang yang tiba-tiba menyelimuti, menyinari semua mereka. Bahkan mereka melihat sinar itu dengan ketakutan. Mereka takut, ini ada apa? Biasanya mereka kan menghadapi orang-orang yang mau mencuri. Biasanya mereka hadapi binatang-binatang buas yang mungkin mau menerkam kawanan ternak mereka. Tapi pada malam itu ada sinar yang begitu mungkin menyinari mereka, yang menyelimuti mereka, sehingga mereka sangat ketakutan melihat sinar itu. Dan tahukah adik-adik, sinar apa sebenarnya yang datang menemui para gembala-gembala pada malam itu? Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin kakak bagikan buat kita semua adalah berita kesukaan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang diambil dari Lukas 2 ayat 10 sampai 15. Lukas 2 ayat 10 sampai 15. Adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitabnya, kita akan sama-sama membaca. Tetapi bagi adik-adik yang masih sulit menemukan di mana tertulis Lukas 2 ayat 10 sampai 15, minta tolong kakak, abang atau papa dan mamanya. Kakak akan bacakan buat kita semua. Lukas 2 ayat 10 sampai 15. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Adik-adik yang kakak kasihi, ketika sinar itu menyelimuti, menyinari semua para gembala, mereka sangat ketakutan, tetapi malaikat surgawi yang datang menemui mereka mengatakan, jangan takut, karena aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Wow, malaikat Tuhan diutus kepada para gembala-gembala untuk memberitahukan ada kesukaan besar yang saat itu telah hadir. Ada kesukaan besar yang membuat orang menerimanya akan bersuka cita. Yang pertama adik-adik, kesukaan besar itu adalah Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Malaikat Tuhan mengatakan kepada para gembala
bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia yang membawa sukacita, yaitu Dia menjadi juru selamat bagi semua orang. Lalu malaikat Tuhan juga mengatakan ada kesukaan besar bagi semua bangsa. Artinya adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi juru selamat umat manusia bukan hanya untuk golongan tertentu. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk semua bangsa. Itulah sebabnya malaikat Tuhan mengatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Malaikat Tuhan datang menemui para gembala yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli kepada semua orang. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang. Kehadirannya memberikan sukacita bagi setiap orang yang menerima Dia. Kehadirannya memberikan sukacita bagi siapa saja yang percaya kepada Dia. Adik-adik yang kakak kasihi, kebenaran firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita. Seperti firman Tuhan yang kakak baca tadi, kakak mau baca sekali lagi. Kemuliaan Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita akan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang. Damai sejahtera ada di hati kita, tinggal di dalam hidup kita. Dan itu damai sejahtera yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Termasuk dengan uang, harta benda, atau apapun semuanya. Dan saat para gembala itu mendengar semua yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan bala tentara surga datang bersorak-sorai menyelimuti tempat tersebut. Para gembala satu sama lain mengatakan, bagaimana ini? Ini ada berita sukacita bahwa sang juru selamat sudah lahir di kota Daud, di Bethlehem. Mari kita ke sana, mari kita pergi menemuinya. Kita mau buktikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat benar-benar nyata. Mari sama-sama kita ke sana. Mungkin adik-adik, para gembala akan membuat kandang-kandang sederhana mungkin sebagai tempat domba-domba atau ternak-ternaknya, supaya para ternaknya tidak kemana-mana ketika mereka meninggalkan. Tapi para gembala itu tahu bahwa Tuhan Yesus, kelahiran sang juru selamat lebih berharga dari apapun. Mereka meninggalkan semua kawanan ternaknya di padang dan mereka bersama-sama datang ke tempat yang disebutkan oleh malaikat Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, para gembala ini tidak menyimpan dengan sendirinya sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Para gembala ini tidak mau ingin sendiri saja menerima sukacita itu, tapi mereka mau menceritakan, membagikan sukacita itu kepada orang lain. Makanya mereka datang. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan para gembala itu bersukacita memuliakan nama Tuhan. Dan mereka bisa menceritakan semua hal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Adik-adik yang kakak kasihi, mungkin di bulan Desember, apalagi ini menjelang Natal tanggal 25 Desember, semua orang sibuk mempersiapkan kado apa ya yang terbaik mau saya berikan. Kado apa ya kira-kira papa dan mama mau kasih samaku. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini kita belajar kado terindah yang Tuhan berikan bagi kita adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kado yang tiada bisa dibandingkan dengan apapun, yaitu bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini. Tuhan memberikan kado yang terindah bagi semua kita, anak-anak yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamatnya. Dan kelahiran Tuhan Yesus juga membuat kita semua
ingin berbagi damai, ingin berbagi sukacita yang kita terima, yaitu kado yang kita terima dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga mau membagikan kado yang istimewa, hadiah yang istimewa itu kepada teman-teman kita, kepada banyak orang, agar mereka juga sama seperti kita semua bisa menikmati sukacita, bisa menikmati ada damai sejahtera dalam hidup kita. Adik-adik yang kakak kasihi, Yesus sebagai juru selamat kita telah lahir bagi kita semua. Kakak rindu adik-adik juga boleh menerima kado yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita dengan sukacita. Dan sukacita itu bisa kita bagikan dengan orang lain. Kita bisa menceritakan berita sukacita sebagaimana para gembala juga menceritakan semua hal yang mereka terima, yang mereka dengar dari malaikat Tuhan. Adik-adik juga bisa menceritakan bahwa kelahiran Sang Juru Selamat itu untuk menyelamatkan adik-adik, untuk menyelamatkan semua umat manusia, untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kakak Lasma ajak adik-adik semua tundukkan kepala dengan sikap doa. Kak Lasma akan tutup kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih dengan kelahiran-Mu kami menerima sukacita besar lebih dari apapun. Kami menerima damai sejahtera lebih dari apapun. Dan Engkaulah kado yang terindah yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Kami mau juga belajar ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu boleh memberikan kado yang terindah juga buat Engkau. Dengan kami menceritakan sukacita kami, dengan kami membagikan sukacita kami kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan ayat hafalan. Alkitabnya jangan ditutup dulu ya, atau jangan langsung disimpan buru-buru. Kita mau sama-sama ayat hafalan. Yang hari ini ayat hafalan gerakannya akan dibawakan oleh Kak Edenia. Jadi ikutin ya. Buka Alkitabnya Lukas 2 ayat 11. Sudah siap untuk buka Alkitabnya? Kalau mau ulangin sekali lagi, langsung lihat ataupun ikutin gerakan Kak Edenia. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, ikutin ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Singkatkan adik-adik, tapi kelahiran Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam hidup kita. Adik-adik yang kakak kasihi, mungkin suasana Natal sudah mulai sibuk di rumah. Ada yang sama mama, papa atau kakaknya lagi menghias pohon Natal. Mungkin mamanya juga sudah buat kue segala macam. Tapi lebih daripada itu, suasana Natal bukan sekedar menghias pohon Natal, bukan sekedar banyak macam-macam kue yang dibuat oleh mama, tapi kelahiran Tuhan Yesus yang paling utama ada di dalam hidup kita. Selamat Natal adik-adik semua. Kakak percaya semua adik-adik tetap bersukacita di dalam Natal tahun ini. Kita akan tutup dalam doa. Kak Lasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Semua angkat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah kami hari ini telah berakhir. Tapi kami percaya kasih Tuhan dan kelahiran-Mu dalam hidup semua, terutama adik-adik kami, tetap tinggal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita, Kau berikan damai sejahtera-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Kami percaya kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya dipenuhi dengan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Selamat Natal.
Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah